Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Saya ucapkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi di kota Surabaya. Dan kali ini Mas Bin akan melakukan perjalanan naik kereta api Dharma Wangsa di kelas ekonominya. Dan ini Mas Bin sekarang berada di depan lokomotif uap yang merupakan ciri khas dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, sebelumnya Mas Bin sudah pernah naik kereta api Dharma Wangsa di kelas ekonominya, juga sama dengan perjalanan kali ini, cuman dari Jakarta ke Surabaya. Dan kali ini Mas Bin akan melakukan perjalanan dari Surabaya ke Jakarta. Dan seperti apa perjalanannya? Simak terus video dari Mas Bin ya. Lanjut. Seperti yang kalian tahu, pada perjalanan kali ini Mas Bin akan naik kereta api Dharma Wangsa, merupakan salah satu dari kereta api jarak jauh. Nah, adapun untuk syarat perjalanan naik kereta api jarak jauh pada perjalanan kali ini adalah yang pertama, setiap penumpang itu harus memiliki hasil tes negatif COVID-19 baik antigen maupun PCR. Dimana kalau antigen ini masa berlakunya adalah 1 kali 24 jam dan PCR itu masa berlakunya adalah 3 kali 24 jam. Nah, selain dari hasil negatif COVID itu tadi, itu setiap penumpang harus sudah dipastikan melakukan vaksinasi minimal dosis pertama. Nah, selain itu, kalau misalkan ada penumpang di bawah 12 tahun, maka harus ada pendampingnya, di mana pendampingnya ini wajib dalam satu keluarga. Ya, jadi misalkan adiknya itu tadi harus ada pendampingnya, di mana pendampingnya itu harus dalam satu kartu keluarga. Seperti itu. Dan ketika boarding itu wajib menyertakan kartu keluarganya tadi, fotokopinya ya maksudnya. Dan juga walaupun memang ada penumpang di bawah 12 tahun, itu wajib juga melakukan tes antigen. Jadi hasilnya pun harus juga negatif. Ya memang agak ribet sih. Dan oke, pada perjalanan kali ini kereta api Dharma Wangsa akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 22.35 malam, setengah 11 malam. Dan akan dijadwalkan sampai di stasiun Jakarta Pasar Senen itu pukul 9.35 kayaknya ya, setengah 10-an pagi. Sudah siang sih sebenarnya. Dan seperti apa perjalanan Mas Bin kali ini naik kereta api Dharma Wangsa? Ya kayaknya bakal minimalis juga sih, karena memang ini perjalanan malam. Jadi kalau misalkan trip reportnya terlalu sederhana, mohon dimaafkan ya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Yuk lanjut. Berbeda halnya dengan saat saya naik kereta api Kertajaya yang masuk lewat pintu ekonomi. Kalau di kereta api Dharma Wangsa ini, karena Dharma Wangsanya membawa eksekutif, maka kita masuk melalui pintu eksekutif. Nah, sekarang saya sudah berada di ruang tunggu, sudah berada di dalam. Tadi begitu mau masuk kereta api Dharma Wangsa, ternyata ruang tunggunya itu pintu masuknya lewat pintu eksekutif ya, beda sama kayak saya naik Kertajaya kemarin. Kalau Kertajaya kemarin masuknya itu di ruang ekonomi, tapi sekarang kalau di kereta api Dharma Wangsa itu di lewat ruang tunggu eksekutif. Jadi tadi ketika begitu masuk ke dalam ruang tunggu itu yang harus disiapin, yang pertama itu tiketnya, kemudian yang kedua kartu identitas atau KTP atau SIM, kemudian hasil tes negatif COVID-nya itu tadi, dan menunjukkan sertifikat vaksin baik secara yang fisik maupun yang digital melalui aplikasi Peduli Lindungi. Sebenarnya kalau masalah hasil tesnya itu malah lebih prefer di aplikasi Peduli Lindungi ya. Cuman tadi ini berhubung waktu tes di stasiun Pasar Turi ini hasilnya masih belum masuk ke Peduli Lindungi. Nggak tahu kenapa ini, apakah adminnya lupa input atau gimana. Ya setidaknya bukti fisiknya masih ada lah, jadi aman-aman aja. Dan ini kayaknya sebentar lagi keretanya bakal dilansir. Di perjalanan kali ini saya duduk di kereta ekonomi 6. Kalau dari arah Surabaya, kereta Dharma Wangsa itu kelas ekonominya di bagian paling depan ya. Jadi lokomotif, bagasi, kereta ekonomi, kereta makan, baru nanti kereta eksekutifnya. Ya lumayan deket sih kereta makan, jadi kalau mau jajan-jajan enak lah. Oke, seperti apa perjalanan Mas Bin naik kereta api Dharma Wangsa? Lanjut.
Nah, ini dia rangkaian kereta api Dharma Wangsa yang akan mengantarkan Mas Bin ke Pasar Senen pada perjalanan malam hari ini. Jadi ini masih belum dilansir ya posisi keretanya. Nah, untuk kereta eksekutifnya itu berada di bagian belakang kereta makan. Jadi yang ini itu adalah kereta makannya, kemudian kereta eksekutifnya itu di belakangnya. Dan untuk kereta ekonominya itu lebih di depannya lagi, di depannya kereta makan. Nah, itu kelas ekonominya, dan kayaknya lagi siap-siap proses langsiran nih. Kita tunggu langsirannya yuk. Inilah rangkaian kereta api Dharma Wangsa yang akan mengantarkan Mas Bin menuju Jakarta pada perjalanan malam hari ini. Kereta api Dharma Wangsa ini tersusun atas 4 kereta kelas eksekutif, 6 kereta kelas ekonomi, 1 kereta makan pembangkit, dan 1 kereta bagasi. Nah, pada perjalanan kali ini Mas Bin duduk di kereta ekonomi 6, di mana dalam satu rangkaian ini kereta ekonomi 6 itu tepat berada di depan kereta makan. Nah, untuk informasi lengkapnya, kalian bisa memeriksa langsung di aplikasi KAI Akses ataupun online travel agent favorit kalian. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu harga tiket dari kereta api Dharma Wangsa ini, kalian bisa juga memeriksa langsung di online travel agent kalian. Nah, cuman untuk secara garis besarnya, kereta api Dharma Wangsa ini di kelas ekonominya untuk tarif full tripnya dari Surabaya menuju Jakarta, untuk kelas ekonominya rata-rata di harga 190 sampai 200.000. Kemudian untuk kelas eksekutifnya, kereta api Dharma Wangsa kelas eksekutif dipatok harga sekitar 360 sampai dengan 450.000 rupiah. Oke, kali ini saya sudah berada di kereta ekonomi 6 dengan nomor seri K3000902 tipe kereta Blitar. Jadi di kereta ekonomi 6 ini memang ekonomi model yang lama banget ya, dimana dalam satu keretanya ini kapasitasnya itu totalnya sebenarnya 106 tempat duduk. 106 tempat duduk, tapi berhubung ini selama pandemi itu kapasitasnya diubah. Jadi awalnya tuh sempat 70%, kemudian sekarang ditingkatkan menjadi 80% dari kapasitas kursi yang ada. Jadi ya mungkin sekitar 80 sekian kursi lah yang boleh ditempati. Nah, pada perjalanan kali ini saya duduk di kursi ekonomi 6 nomor 22A. Jadi ini salah satu kursi favorit saya kalau saya ngetrip naik kereta ekonomi sendiri. Dan juga di sini memang langsung pas di bawah AC, jadi masih dingin. Dan di sini pun di nomor 22B-nya ini di blok ya secara sistem dan tidak boleh ditempati, sehingga sama aja di sini saya di perjalanan kali ini beli satu gratis satu. Dan oke, kalau gitu coba kita review dulu secara keseluruhan apa aja yang ada di kereta ekonomi Dharma Wangsa kali ini, yang ya bisa dibilang hari ini tuh tiketnya cukup mahal ya, 200.000 dengan model kursi seperti ini ya. Tapi kalau dari sisi jam menurut saya enak sih, daripada saya harus naik kereta api Airlangga yang nyampe Jakartanya terlalu tengah malam. Ya namanya ada harga ada rasa, walaupun fasilitasnya sama ya pasti akan menentukan lah.
Oke, kita review dulu yuk. Jadi dalam kereta ini itu yang pertama, fasilitas yang pertama ini ada AC ya, ada AC 6 buah. AC-nya ini berupa AC split atau AC rumahan gitu. Jadi saya milih di kursi 22 ini memang karena pas bawahannya AC, jadi anginnya tuh pas ke sini, itu nyentrongnya ke sini. Nah, lepas fasilitas pertama AC, kemudian yang kedua itu adalah rak bagasi. Rak bagasinya ini berupa teralis seperti ini. Jadi untuk muat koper kayaknya masih muat lah ya. Untuk tas-tas seperti ini masih muat. Kemudian selepas itu ada gantungan tas ya, ini jadi yang saya tunjuk ini gantungan tasnya itu ada. Kalau memang di kereta angkatan 2009 rata-rata ini masih ada, 2007 2009 masih ada. Kalau yang di bawah itu kayaknya masih jarang-jarang banget ya ada gantungan tasnya seperti ini atau gantungan jaket. Nah, untuk masalah tirainya di kereta ekonomi sekarang ini atau bahkan semua kereta yang angkatan lawas ya, kalau angkatan stainless steel memang sudah ada tirainya otomatis, yang model tarik gulung ke bawah atas itu. Nah, tapi kalau di kereta ekonomi lawas ini itu nggak ada tirainya, jadi bener-bener polosan seperti ini. Dan ini memang niatnya untuk mencegah penularan virus lewat media kain ya, dan sarung kursinya pun juga sudah dilepasi semua, jadi bener-bener polosan seperti itu. Nah, fasilitas selanjutnya itu di sini di sekitar meja itu ada meja kecil untuk meletakkan botol seperti ini, kemudian juga ya barang-barang yang lain lah ya, dan juga ada power outlet ya. Jadi ini ada, kalau bahasa orang Surabaya bilang ini cop-copan ya, cop-copan listrik atau soket lah ya. Kemudian di bawahnya lagi di sini itu ada ya gantungan lah untuk meletakkan untuk sampah sih, dan juga ada tas kreseknya. Nah, kalau kita bahas masalah legroom dengan ekonomi model seperti ini memang bakal ujungnya itu adu dengkul kalau di depan ini ada orang. Jadi kalau misalkan mau selonjoran ya harus bilang dulu, permisi dulu. Jadi kakinya tuh nyilang kayak begini, itu baru kita bisa selonjoran gitu. Tapi berhubung saya milih di kursi nomor 22A dan ini sampingnya ini pas di blok, jadi saya bisa selonjoran seperti ini. Jadi sama aja beli satu gratis satu, selonjor mania dong, mantap ya. Oke, jadi waktunya kita mereview toilet kereta ya yang ada di sini. Jadi untuk toilet kereta di model ekonomi lawas seperti ini itu ada dua sisi. Yang pertama di sini dan yang kedua itu ada di sebelah sana gitu. Nah, sekarang kita nge-review salah satu aja ya. Kita buka. Dan kita kunci di sini. Oke, sekarang Mas Bin sudah berada di dalam toilet kereta api Dharma Wangsa kelas ekonominya. Dan kalau kita review, jadi yang pertama di sini untuk model jendelanya nggak kelihatan, langsung sini aja. Untuk model jendelanya ini udah model jendela permanen ya, jadi nggak bisa dibuka-buka, kita nggak bakal bisa toilet right ya. Kemudian di sini ada tisu, ada sabun, tisu atau sabun, kemudian ada wastafel, kerannya, airnya bisa jalan. Di sini ada handrail, kemudian model toiletnya adalah toilet duduk ya, jangan sampai salah ngomong lagi. Kemudian untuk masalah airnya jalan. Kemudian untuk ini airnya pun juga jalan untuk water gun-nya. Kemudian ada cantolan dan ada pengarum ruangan, jadi biar nggak bau ya. Oke, mantap. Sudah ada di samping saya rangkaian kereta api Dharma Wangsa dengan nomor perjalanan KA 129 dengan relasi dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan di perjalanan kali ini saya duduk di kereta ekonomi 6, deket banget sama kereta makan. Wah, asik nih, bakal banyak jajan jadinya. Oke, sekarang waktu menunjukkan kurang lebih pukul 22:10. Kurang lebih sekitar 20 menit lagi kereta api Dharma Wangsa akan diberangkatkan.
Dan tadi kita sudah melihat lokomotif dinasnya, yaitu CC 2018353 di Induk Jember. Ya seneng aja gitu kalau misalkan naik kereta ditarik lokomotif Jember gitu. Ya ada gimana gitu ya. Ya apalagi kalau misalkan lokomotif dinasnya C324 gitu kayaknya malah lebih bagus lagi deh. Kayak saya naik Mutiara Timur kemarin. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan yuk. Semoga perjalanan kali ini lancar, aman dan terkendali. Lancar, lanjut. Tepat pada waktunya pada pukul 22.35 kereta api Dharma Wangsa meninggalkan stasiun Surabaya Pasar Turi. Bismillahirrahmanirrahim, Mancarli. Ya, oke, baru saja tepat pada pukul 22.35 kereta api Dharma Wangsa diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan suasana selepas diberangkatkan pun juga untuk jumlah penumpangnya ya bisa dibilang ramai, tapi nggak ramai-ramai banget ya, sekitar 50-60%an dari jumlah seat yang dijual lah ya. Di depan saya pun ada satu penumpang juga, jadi takutnya mengganggu, jadi saya mungkin nggak bakal banyak-banyak speak ya, jadi bakal minimalis banget. Untuk suasananya pun bisa dibilang ya itu tadi, ramainya nggak ramai-ramai banget dan nggak sepi-sepi banget juga. Terus juga tadi pun saya juga sempat tanya Pak Kondektor, memang di perjalanan kali ini yaitu tadi dibilang ramai nggak ramai-ramai banget, dibilang penuh juga nggak penuh-penuh banget. Cuma tadi di eksekutif saya lihat ya lumayan hampir full occupied ya, semua kursi itu hampir terisi penuh juga. Cuman kalau di ekonomi ini nggak begitu. Dan untuk impression awalnya di ekonomi 6 ini suspensinya lumayan, kegedapannya juga lumayan. Ya namanya angkatan 2009 kebanyakan enak-enak ya selama saya naik kereta ekonomi. Ya gitu deh. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Ya, jadi selepas berangkat nggak jauh dari stasiun Surabaya Pasar Turi, kita dikasih fasilitas ini apa namanya, health ticket. Health ticket ini terdiri dari satu buah masker dengan tipe KF94 dan satu buah tisu basah. Dan model wadahnya itu di ziplock kayak gini. Itu resletingnya itu. Ya lumayan mantap sih. Kalau misalkan ini udah dipakai semua itu bisa dipakai lagi wadahnya. Jadi benar-benar berfaedah banget lah. Mantap. Pada pukul 23.07 kereta api Dharma Wangsa tiba di stasiun Lamongan, dan yang naik pun tadi ini nggak begitu banyak sih. Nah, kayaknya di sini cuma berhenti sekitar 2-3 menit aja. Oke, kita lanjutkan lagi yuk. Waktu menunjukkan pada pukul 00.40 kereta api Dharma Wangsa dengan nomor perjalanan K129 saat ini telah tiba di stasiun Cepu dan sudah masuk ke daerah operasi 4 Semarang, sekaligus juga masuk ke Provinsi Jawa Tengah.
Dan di stasiun Cepu ini kereta api Dharma Wangsa bertemu dengan kereta api Kumarang yang relasinya dari stasiun Jakarta Pasar Senen menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Ngampek cuy. Tadi dari Baper langsung bablas ke Cepu, tapi Bojonegoro melewat tadi. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Pukul 1:12 kereta api Dharma Wangsa K129 saat ini telah tiba di stasiun Randu Belatung. Kayaknya cuma berhenti 2 menit aja deh. Dan oke, kita langsung diberangkatkan lagi yuk. Lanjut. Biasanya kan saya mainnya pukul 1:59 kereta api Dharma Wangsa K129 tiba di stasiun Kerombo. Langsung berangkat, yuk lanjut. Momen udah sampai Semarang dan barusan turun kereta, udah siap-siap berangkat lagi. Oke, kita lanjutin lagi yuk. Udah jam 3. Lanjut.
kali ini Mas Min ada di kereta makan. Bangun-bangun dari Semarang udah langsung bablas. Udah nggak tahu ya lewat mana tadi, Pekalongan kayaknya udah lewat, tadi saya cek di peta ternyata udah lewat Pekalongan. Kali ini Mas Min ada di kereta makan dengan nomor seri MP109902, dan di perjalanan kali ini Mas Min sudah pesen nasi teri chicken. Itu aslinya ada ayam ya. Dan oke, mari kita unboxing dulu makanannya yuk. Ini dia nasi teri chicken yang saya pesan, itu harganya 35.000. Kalau dari sisi bungkusnya ini saya suka banget loh model warna seperti ini. Dan ini kelihatan simple tapi elegan gitu. Nah, ini saya memesan nasi teri chicken, kita buka dulu. Untuk isinya ini ada 2 sambal. Kemudian ada 3 ternyata. Ada 3 buah sambal, 2 potong ayam, dan 1 nasi. Panas banget coy, nasi panas ternyata. Dan tentunya ada alat makan. Oke, mari makan. Selamat pagi saya ucapkan dari stasiun Cirebon Krujakan di kota Cirebon. Kereta api Dharma Wangsa sampai di stasiun Cirebon Krujakan kurang lebih pada pukul 6:14. Dan nggak tahu di sini berhentinya cuma 10 menit atau 5 menit, kayaknya agak lama karena tadi kayak di sana ada sempat pengisian air ya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Yuk, lanjut.
pagi dari Kabupaten Subang. Sekarang sekitar pukul 7 lewat 30 menitan. Kereta api Dharma Wangsa tiba di stasiun Pegadaian Baru. Kayaknya bentar lagi ada kereta yang langsung deh. Kita rekam dulu yuk. Tidak lama selepas meninggalkan stasiun Pegadaian Baru, kereta api Dharma Wangsa saat ini tengah melintas di emplasmen stasiun Cikampek. Stasiun Cikampek ini merupakan stasiun tempat pertemuan dua jalur, yang mana satu jalur dari arah Cirebon yang dilewati kereta api Dharma Wangsa ini dan satu jalur di sebelah sana merupakan jalur dari arah Bandung. Dan juga stasiun Cikampek ini merupakan stasiun paling timur dari area kerja daerah operasi 1 Jakarta. Itu artinya tidak lama lagi kereta api Dharma Wangsa akan masuk ke area ibu kota. Baru saja kereta api Dharma Wangsa dengan nomor perjalanan KA129 meninggalkan stasiun Bekasi, melintas stasiun Bekasi, dan sebentar lagi kereta api Dharma Wangsa akan tiba di tujuan akhirnya, yaitu stasiun Pasar Senen selepas berhenti di stasiun Jatinegara. Oke, untuk reviewnya di perjalanan kali ini dengan nomor Sarana K3000902 tipe kereta Blitar ini, untuk keretanya AC-nya adem ya, suspensinya pun juga dibilang nyaman, terus kegedapan suaranya pun juga bagus, kursinya pun juga empuk juga ya, walaupun memang tetap duduk tegak ya. Terus juga perjalanannya enak ya, walaupun memang menurut saya tiketnya mahal sih. Perjalanan kali ini saya itu 200.000 harga tiketnya, dan tadi saya iseng-iseng untuk ngecek seminggu selepas hari ini, keberangkatan hari itu harganya 250.000.
sedangkan dengan Kertajaya itu 280.000. Ya kalau saya sih karena memang penasaran pengen nyoba kereta ini ya, jadi ya lebih memilih ini. Cuman kalau dari sisi harga yang sebanding dengan fasilitasnya, saya sih lebih merekomendasikan naik kereta api Kertajaya aja. Ya lumayan nambah 30.000, tapi kita bisa semuanya coba. Kemudian nyampe nya pun juga nggak kesiangan seperti itu. Di kereta api Dharma Wangsa ini memang sih berangkatnya tuh cukup bisa dibilang hampir terlalu malam ya, hampir terlalu malam, berangkatnya jam setengah 11 malam, dan nyampe nya pun juga bisa dibilang itu kesiangan, setengah 10 ya. Tapi itu oke lah, memang ada harga juga ada rasa, hanya saja ya apa sih. Terus juga untuk okupansinya memang hari ini dibilang full sampai 100% juga enggak, kurang lebih sekitar 70% atau ya 65-70% dari kapasitas yang diizinkan ya gitu. Habis itu apa lagi ya, kurang lebih seperti itulah review perjalanan kereta api Dharma Wangsa kelas ekonomi ya. Semoga nanti bisa sampai naik kelas eksekutifnya. Oke, see you on next trip private video, dan bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kota Jakarta. Para penumpang yang berhormat, sesaat lagi kereta api Anda akan segera tiba di stasiun Pasar Senen sebagai stasiun tujuan yang terakhir. Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal di dalam kereta. Terima kasih telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun Pasar Senen. Alhamdulillah, kurang lebih setelah melakukan perjalanan selama 10 jam dan 50 menit, kereta api Dharma Wangsa tiba di tujuan akhirnya, yaitu stasiun Pasar Senen, Jakarta. Pasar Senen